Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksita Kinanti dengan NIM 21104112448 bersama teman-teman saya yakni Yeni Amalia, Lailatul Karomah, Dwi Ayu Lestari, dan Silatul Rumsiyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengertian statistika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusran Rozaid selaku dosen mata kuliah Statistika Bisnis atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yakni pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Adalah sekumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Pengertian statistik menurut para ahli. Menurut Profesor Sujana, statistik adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data. Menurut Anderson dan Bancroft, mereka berpendapat bahwa statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode yang paling efektif untuk pengumpulan. Menurut Profesor Agus Irianto, beliau berpendapat bahwa statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan. Yang terakhir, menurut Anto Dajan, beliau berpendapat bahwa statistik adalah data kuantitatif baik yang masih belum tersusun maupun yang sudah tersusun dalam bentuk tabel. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yakni Silatul Rumsiyah. Baik, sebelumnya terima kasih untuk rekan saya yang sebelumnya yang sudah menjelaskan materi yang barusan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan statistik. Tujuan statistik sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang diselidiki. Dan yang kedua, untuk membantu membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Dan yang ketiga, untuk membuat estimasi mengenai akibat suatu hipotesis yang diterima. Jadi estimasi tersebut nantinya dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan seperti itu. Dan yang terakhir ada mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Jadi itu tadi tujuan statistik yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi statistik. Fungsi statistik terdiri dari 2, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi inferensial. Fungsi deskriptif adalah fungsi statistik untuk mendeskripsikan, menerangkan data dan peristiwa yang dikumpulkan melalui proses penelitian. Sedangkan fungsi inferensial adalah fungsi statistik untuk memprediksi dan mengendalikan seluruh populasi berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang ada pada proses penelitian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis statistik, di mana jenis-jenis statistik ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu berdasarkan orientasi pembahasan, yang kedua berdasarkan fase dan tujuan analisis, yang ketiga berdasarkan asumsi distribusi populasi data, dan yang terakhir yaitu berdasarkan jumlah variabel terikat. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan orientasi pembahasan. Di sini masih terbagi menjadi 2, yaitu statistik matematika dan statistik penerapan. Statistik matematika ini yaitu statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika teoritis, dan penurunan konsep. Sedangkan untuk yang statistik penerapan, yaitu statistik yang lebih mengedepankan pada pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapan dalam disiplin ilmu tertentu. Untuk yang kedua, yaitu berdasarkan fase dan tujuan analisis. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif yaitu statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya kesimpulan secara umum.
Untuk statistik deskriptif ini pada umumnya tercantum dalam tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lainnya. Untuk yang statistik inferensial, yaitu statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum terhadap data yang diolah. Untuk yang jenis-jenis ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yani Amalia. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Berdasarkan asumsi distribusi populasi data ini ada dua, yaitu yang pertama statistik parametrik, sedangkan yang kedua yaitu statistik non parametrik. Yang pertama adalah statistik parametrik, yaitu statistik yang dilakukan berdasarkan model distribusi normal. Sedangkan yang kedua yaitu statistik non parametrik, yaitu statistik yang dilakukan dengan metode distribusi bebas atau tidak berdasarkan pada model distribusi normal. Lalu yang keempat yaitu ada berdasarkan jumlah variabel terikat. Nah, berdasarkan jumlah variabel terikat ini ada dua, yaitu yang pertama statistik univariat, lalu yang kedua yaitu statistik multivariat. Statistik univariat yaitu adalah statistik yang hanya mempunyai satu variabel terikat saja, sedangkan statistik multivariat yaitu statistik yang mempunyai lebih dari satu variabel terikat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.